Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sami, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Fetasari, NIM 140141856 dari Rombel A angkatan 2018. Di sini saya akan mengidentifikasi tentang contoh permasalahan yang dihadapi oleh siswa SD. Permasalahan yang akan saya identifikasi merupakan contoh konkret yang diambil dari salah satu siswa SD Negeri Batursari 1. Profil dari siswa yang bermasalah yaitu bernama Amanda Putri. Dia berusia 12 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 6 SD Negeri Batursari 1. Dan alamatnya yaitu di Jalan Singojoyo RT 3 RW 10, Pucang Gading, Meranggen, Demak. Kondisi ekonomi keluarganya sederhana dan bahasa sehari-harinya yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Latar belakang permasalahan, Amanda adalah seorang putri dari Ibu Siti. Amanda merupakan salah satu siswi di SD Negeri Batursari 1. Dia duduk di bangku kelas 6. Amanda ini memiliki permasalahan yaitu rendahnya nilai hasil belajar dan kurang terpenuhinya standar KKM yang telah ditetapkan. Rendahnya hasil belajar dapat disebabkan karena kurangnya motivasi belajar dan motivasi dari orang tua. Karena dilihat dari latar belakang Amanda, yaitu kedua orang tuanya sama-sama sibuk bekerja dari pagi hingga sore, sehingga Amanda kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dan yang menyebabkan Amanda malas untuk belajar yaitu karena masih minimnya atau keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Amanda. Berdasarkan hasil pengamatan, maka jenis permasalahan yang dihadapi oleh Amanda yaitu kurangnya motivasi belajar dan dukungan dari orang tua. Perilaku bermasalah yang dihadapi oleh Amanda ini tidak semata-mata terjadi begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terjadi pada Amanda yaitu yang pertama, minimnya kemampuan yang dimiliki. 2. Kurangnya motivasi untuk belajar atau keinginan untuk belajar. Yang ketiga, lemahnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan keempat, kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Faktor selanjutnya yaitu karena faktor keadaan ekonomi. Karena Amanda ini dari keluarga yang sederhana, maka kedua orang tuanya harus bekerja, sehingga Amanda kurang perhatian oleh orang tuanya. Cara menanganinya pada kasus Amanda ini yaitu dengan kurangnya motivasi belajar dan perhatian orang tua, maka telah direncanakan untuk memberikan bantuan secara berkelanjutan dan individual. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh Amanda dan menanyakan latar belakang dari keluarga Amanda. Jika Amanda tidak ingin berbicara tentang apa permasalahan yang terjadi, maka dapat dilakukan dengan mencari tahu kepada teman-temannya, atau tidak kita memberikan perhatian lebih agar Amanda merasa nyaman dan ingin menceritakan permasalahan pada konseling. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Amanda yang pertama yaitu guru harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua Amanda untuk melihat perkembangan selanjutnya yang ada pada diri Amanda. Yang kedua, orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada Amanda agar dia tidak malas lagi untuk belajar dan adanya motivasi untuk belajar. Yang ketiga, diberikan motivasi dan dorongan agar Amanda mau berinteraksi dengan orang lain. Cara menangani permasalahan dalam layanan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu layanan bimbingan belajar. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilaksanakan secara face to face, yaitu antara siswa dengan konselor. Layanan ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dari teknik ini, maka praktikal mengharapkan bahwa ada kemajuan atau ada perubahan yang terjadi pada peserta didik. Pada layanan ini, konselor memberikan nasihat kepada peserta didik atau klien bahwa semua orang memiliki permasalahan, akan tetapi berat atau ringannya permasalahan itu tergantung dari diri kita sendiri. Melalui layanan bimbingan belajar, konselor dapat memberikan motivasi dan dorongan belajar, serta dapat memantau perkembangan
belajar pada peserta didik. Yang kedua yaitu layanan konseling individual. Memberikan konseling dalam proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan pada peserta didik dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua. Konselor dapat melakukan home visit ke rumah peserta didik agar dapat mengetahui latar belakang dari keluarga dan mengetahui keadaan lingkungan di sekitar rumahnya. Dengan melakukan home visit ini, maka konselor dapat melakukan komunikasi lebih dengan orang tuanya. Di situ konselor dapat memberikan nasihat kepada orang tuanya bahwa anak itu membutuhkan motivasi belajar dari orang tua. Orang tua beranggapan bahwa dirinya telah memberikan motivasi belajar kepada anaknya. Akan tetapi hal tersebut itu tidak dapat dikatakan sebagai motivasi belajar, karena orang tua hanya memerintah anaknya untuk belajar dan dirinya tidak mendampingi anaknya untuk belajar. Karena anak pada usia sekolah dasar ini sangat perlu bimbingan dalam belajar. Karena pada anak sekolah dasar ini belum memiliki kemampuan lebih atau pengetahuan yang lebih. Jadi dia butuh bimbingan untuk belajar. Jika dirasa orang tuanya sangat sibuk, maka solusinya yaitu dapat mendatangkan guru privat untuk membimbing anaknya dalam belajar. Karena dengan adanya bimbingan dalam belajar, maka akan membangkitkan motivasi belajar yang ada dalam diri siswa. Jika dalam diri anak sudah ada motivasi belajar, maka secara tidak langsung anak akan tetap belajar walaupun tidak diperintah dengan orang tuanya. Dia akan belajar secara mandiri karena sudah ada motivasi belajar yang ada pada dalam dirinya. Langkah yang keempat yaitu evaluasi dan follow up. Follow up adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didik mengambil keputusan sendiri untuk bertindak. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut, konselor juga mengevaluasi apakah berhasil atau tidaknya pemberian bantuan yang dilakukan pada peserta didik yang bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan pribadi pada peserta didik, pertama, konselor dapat memberikan motivasi dan support kepada peserta didik agar peserta didik termotivasi sehingga percaya dirinya bisa tumbuh. Yang kedua yaitu memberikan pengertian bahwa semua orang memiliki masalah. Maka bersabarlah dalam menghadapi permasalahan tersebut dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk mengatasi masalah belajarnya, konselor bisa membantu membuatkan jadwal secara rinci yang bersifat rutinitas sehingga nanti dapat membantu peserta didik untuk lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar, serta lebih sering menunjukkan peserta didik untuk aktif dan fokus dalam mengikuti pelajaran di kelas. Contohnya yaitu dengan menunjuk peserta didik untuk maju ke depan kelas. Terima kasih.